Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kembali lagi bersama saya Poli dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Yang luar biasa, pagi ini kita ditemani oleh Opa Harto, tapi dia lebih dikenal dengan namanya Mbah Harto. Dari Jowo ya Mbah yo. Makanya dipanggil Mbah yo. Ya, Selamat Mbah. pagi Mbah Harto. Selamat pagi. Apa kabare? Baik-baik. Apik-apik yo. Ya, Sehat Tuhan, yo. Tuhan memberkati kita. Amin. Maka kita semua sehat. Amin. Nah, Semangat ya Mbah semangat, Harto terima ya. kasih. Mbah Harto, pagi ini dia 2 Maret ya toh 2023. Mau dengar ceritanya Santa Agnes dari Praha, seorang biarawati yang luar biasa. Asalnya namanya Agnes itu ada kisah di balik itu ya, Ya. Mbah ya. Nih, Jadi, Mbah Harto kan bisa cerita panjang lebar tentang Ya. asal namanya Agnes. Agnes, jadi namanya Agnes. Yes. Itu dia diberi nama Agnes karena pada waktu lahir Yo. itu hari berikutnya itu sedang memperingati Santa Agnes yang tahun 300-an atau abad ketiga. Di abad ketiga, karena Santa Agnes yang lalu kan itu umurnya lahirnya tahun 200 sekian, Yeah. 290 sekian. Jadi abad ketiga, meninggal abad keempat, permulaan abad keempat. Yeah. Nah, ketika lahir ya, itu kelihatan cantik sekali. Ibunya tuh sampai heran. Dan lucu sekalinya itu, dia tuh seringkali membuat ini masih bayi itu, membuat Sudah salib. tanda salib Membuat ya. salib seperti ini. Kemudian oleh ibunya disayang pandang terus. Nah, apalagi dia itu kan anak raja, ya, Raja Bohemia, atau disebut dengan daerah Praha sekarang itu. Dulu namanya Bohemia, ya. Bapaknya itu namanya Przemyslaus, punya anak 2. Yang satu namanya Wenceslaus, kakaknya. Terus adiknya yang itu diberi nama Agnes. Nah, maka dia umur 3 tahun itu sudah dititipkan. Jadi umurnya lahirnya tahun 1205 ya. Jadi 3 tahun kemudian kan kira-kira 1208 gitu ya. Itu dititipkan kepada saudaranya yang bernama Santa Hedwig. Ya. Santa Hedwig itu orangnya juga kudus, namanya Santa ya. Waktu Santa. itu memang belum Santa, tapi sudah suster. Dia dari kongregasi Kartesian. Ya, Kartesian. Kemudian di Praha. Lalu dia 3 tahun kemudian, jadi umur 6 tahun, harusnya kan sekolah ya kan. Yeah. Nah terus, tapi tetap dia dididik oleh Hedwig itu 2 tahun kemudian, lalu dia dipindahkan untuk sekolah lagi. Tapi umur 8 tahun, bayangkan seorang gadis umur 8 tahun karena masih kecil sudah ditunangkan. Wow. Sudah dipertunangkan. Nah dulu Bu Poli tunangan udah umur berapa? Berkali-kali lipat dari umurnya. Iya itu. Santa Agnes. Yeah. Berkali-kali ya. Tunangkan dengan Pangeran Henry, anak Kaisar Hendrik ketiga dari Roma. Jadi memang orang besar ya. Jadi penjajah yang besar. Apa yang terjadi? Menurut peraturan itu kalau bertunangan itu tunangannya harus tinggal di keluarga laki-laki. Untuk belajar bahasa, untuk belajar tata krama, belajar etiket, adat kebiasaan di sana. Karena dia keluarga ya. kaisar ya. Ya, jadi misalnya aja Bu Poli bertunangan dengan saya, harus tinggal di rumah saya supaya tahu kebiasaan keluarga saya itu kayak apa. Gampangnya begitu. Betul. Nah, kemudian dia belum diajak ke istana, dia mengatakan, "Duh, saya nggak mau, nggak bisa saya, soalnya saya tidak ingin hidup berkeluarga." Ini udah terpanggil dari kecil ya? Saya kepengen untuk menjadi biarawati. Menjadi mempelai. Ya. Kemudian, ya kalau begitu
pertunangannya batal saja. Nah, Betul, gitu. betul. Akhirnya dibatalkan. Yang melamar itu Raja Inggris. Kemudian dilamar oleh Henry ketiga. Ini yang luar biasa nih, yang melamar dia ini Iya, semua dari dari kalangan bangsawan semua ya. semua ya. Henry ketiga, kemudian juga Frederick kedua, ya. Ya. Nah, Kaisar juga ini ya. yang ditakuti ini. Kalau sampai menolak, maka bisa terjadi perang. Ya. Nah, karena apa? Karena kan dipaksa ya. Ya. Nah, oleh karena itu dia minta kepada tunangannya yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Dia berdoa, Tuhan Yesus, Engkau mempelaiku yang asli. Mempelai Engkau surgawi. mengaku, Iya. aku tunanganmu untuk menjadi mempelaimu. Tolonglah saya supaya dibebaskan dari peristiwa ini. Kemudian ada ilham, minta bantuan Sri Paus. Nah, namanya masih di dunia, ya harus pakai kekuatan dunia. Ya. Kalau dia menghubungi Sri Paus Gregorius ke-9 waktu itu. Sri Paus, tolonglah saya begini-begini, saya ingin jadi biarawati, tapi saya dilamar oleh kaisar, anak kaisar, bagaimana? Baik, kalau begitu saya intervensi, saya ikut campur tangan, jangan khawatir. Kemudian dia campur tangan, lalu akhirnya rajanya tanya, mengapa Sri Paus saya kok tidak diperbolehkan memperistri dia, tuh salahnya di mana? Oh, aduh. Dijawab, karena dia sedang bertunangan dengan Tuhan Yesus, karena dia ingin menjadi biarawati. Oh, kalau begitu oke dah, silahkan. Karena Tuhan Yesus lebih tinggi dari saya, lebih hebat daripada saya, maka saya relakan. Nah itu. Jadi dia merasa bahwa dia berbuat demikian itu karena dia juga menghormati Tuhan Yesus. Ini jalan keluar yang terbaik ya. Ini baiknya ya, baiknya Hendrik kedua itu. Nah, kemudian setelah bebas dari itu, dia berpikir susteran mana atau santa mana atau biarawati mana yang saya anut. Ternyata ada seorang santa, yaitu pelindung kita, Santa Clara. Santa Clara dari Assisi. Itu hidupnya dari bangsawan juga, lalu menjadi hidup miskin ya, dan lembah lembut, dan bisa membuat biara-biara. Nah, saya tertarik pada dia. Nah, kemudian dia menghubungi, ya kalau kamu mau ingin kira-kira begitu ya dalam suratnya, karena ini belum pernah bertemu tuh. Jadi antara Agnes Praha itu dengan Santa Clara itu belum pernah bertemu, cuma pakai surat. Zaman dulu ya, surat menyurat ya. Ya. Kemudian dia menghubungi kakaknya, namanya Wenceslaus ya. Kak, ada apa? Saya ingin jadi suster. Saya ingin mendirikan biara. Kok hebat kamu? Baik, kalau begitu saya beri tanah. Ya. Kemudian tanah di daerah di Praha ya. Kemudian mendirikan biara. Mendirikan di sana. Tanahnya luas sekali untuk membuat biara itu. Nah, kemudian Santa Clara mendengar berita itu. Jangan khawatir, saya akan mengirimkan 5 suster untuk membantu kamu. Nah, jadi 5 suster Claris datang untuk membantu. Ditambah lagi, ada lagi itu 7 dari para bangsawan. Hebat. Jadi Tuhan itu begitu baiknya ya. Maka kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, barang siapa mempunyai akan diberi. Nah, begitu. Dia kan sudah mempunyai, jadi diberi lagi, diberi kemudahan, diberi bantuan dan sebagainya. Lalu dari 13 itu Agnes sendiri, 7 dari bangsawan, 5 dari biara, dari Suster Claris. Santa Clara senang sekali, tapi Santa Clara tinggalnya kan di biara
Damianus ya dia. Sri Paus yang dulu itu penolong itu, Sri Paus Gregorius ke-9. Ini hebat sekali ternyata. Agnes saya tidak rugi menolong dia. Kalau begitu dia akan saya angkat. Saya beri surat untuk diangkat menjadi abdis. Abdis itu artinya seperti abbas perempuan yang membawai semua suster-suster senior gitu ya, suster ya, senior ya. Tapi dia nggak mau pakai istilah abdis itu, malu sekali ya, lebih baik. Terus dia bilang, Sri Paus terima kasih, tapi kalau saya diberi gelar abdis nanti saya tidak bisa rendah hati. Maka saya minta istilahnya diganti suster senior saja. Baik kalau gitu, Santa Clara mendengar berita lebih senang lagi karena dia lebih rendah hati. Yeah. Kemudian perkembangannya luar biasa, suster-suster juga banyak yang masuk di sana. Kemudian yang ingin secara duniawi bagaimana? Jadi menolong, jadi cinta secara aktif dan diwujudkan, lalu mendirikan rumah sakit pada tahun 1235 ya. 1235 itu dia mendirikan rumah sakit. Iya, pasiennya orang-orang miskin dan penderita kusta ya. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak mencari profit ya, tidak mencari keuntungan, maka dia mendirikan rumah sakit untuk orang-orang miskin dan orang-orang penderita kusta, orang cacat, itu disabilitas itu ya. Nah begitu, kemudian ya namanya manusia ya, biarpun hebat ada waktunya. Betul. Kemudian dia meninggal pada tanggal 2 Maret ya, tanggal 2 Maret 1282 ya, diperingati. Nah, sedangkan Agnes yang lama kan 21 Januari. Nah, jadi berbeda. Jadi nanti kalau membaca itu jangan keliru. Oh ini Agnes yang mana itu? Tahunnya lain, tanggalnya lain, 21 Januari. Kalau ini 2 Maret. Ya. Tahunnya juga lain. Ini tahun 1200, kalau itu tahun abad ke-3 atau 34 lah. Demikian, apa yang dapat kita tarik dari kesimpulan ini adalah, pertama, kalau kita sudah berjanji atau mendapat panggilan dari Tuhan, kita harus berjuang. Berjuang, jadi tidak gampang ya. Kita harus minta bantuan Tuhan supaya cita-cita kita itu terlaksana. Tuhan tolonglah saya karena saya begini. Ya, jadi kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu, ternyata kehendak Tuhan sama dengan kehendaknya sehingga dia berhasil jadi biarawati. Betul. Kalau enggak berhasil juga ya banyak kan suster yang tidak kawin lagi. Karena dia sebetulnya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Iya, betul. Iya. Yang kedua, bahwa kalau kita mengatakan kepada Tuhan, mempersembahkan, itu wujudkan dalam bentuk yang konkret di dunia itu apa. Nah begitu, itu dua itu saja yang dapat kita tarik dari ajaran Santa Agnes. Ya. Terima kasih Mbah Harto. Yang terkesan tadi dari kesimpulannya Mbah Harto buat saya, memang ketika kita menghadapi masalah seperti Santa Agnes kan banyak menghadapi mau dijodohkan sana sini, padahal dia merasa terpanggil ya untuk menjadi mempelai Kristus. Dia berserah ya, berdoa yang tekun ya, dan Tuhan membuka jalan ya. Dikirimlah paus ya tadi ya untuk memberi jalan kepada dia. Luar biasa, kisah yang sangat inspiratif. Terima kasih Mbah Harto. Sebelum menutup acara ini, mari kita berdoa bersama ya Mbah Harto ya. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Agnes dari Praha, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mbah Harto,
Terima kasih sekali lagi, Mbah Harto selalu dalam keadaan sehat, Mbah Harto selalu bahagia, dikelilingin orang-orang yang tercinta ya Mbah Harto ya. Ya. Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan jumpa lagi di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Bye-bye.